Selamat Hari Rabu ya pemirsa, sudah ada rencana apa untuk menghabiskan akhir pekan Anda? Tapi jangan lupa untuk menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu ya. Pekerjaan menumpuk di tengah deadline tentu menuntut Anda untuk ekstra berkonsentrasi. Namun bagaimana jika Anda justru kehilangan konsentrasi? Tentu akan merepotkan ya. Di momen puasa ini konsentrasi menjadi hal yang sulit dilakukan. Mengapa? Karena katanya faktor hilangnya konsentrasi adalah kurangnya cairan tubuh. Karena saat menjalankan puasa, kita diwajibkan untuk menahan haus selama kurang lebih 14 jam. Lantas, benarkah kurang konsentrasi disebabkan karena sedang menjalankan puasa? Daripada katanya, yuk simak fakta mitosnya di Hidup Sehat Plus bersama Dr. Ziki Yombana. Fakta mitos yang pertama, puasa adalah faktor utama seseorang sulit berkonsentrasi. Itu adalah mitos. Karena pada kenyataannya belum ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa puasa dapat menyebabkan gangguan konsentrasi. Karena gangguan konsentrasi sendiri dapat terjadi oleh banyak hal, tidak hanya dengan puasa, tapi banyak faktor selain itu. Saat bulan Ramadan, ada berbagai perubahan siklus dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya jam makan saja yang bergeser, tapi juga waktu istirahat sehari-hari. Karena adanya waktu makan sahur yang mengharuskan untuk terbangun dini hari. Mitosnya kurang tidur menjadi penyebab penurunan konsentrasi. Benarkah? Itu adalah mitos. Karena pada kenyataannya apabila kita mengalami perubahan pola tidur, maka kualitas tidur kita dan durasi tidur kita akan berubah. Nah, perubahan kualitas dan pola tidur tersebut akan menyebabkan gangguan konsentrasi. Hormon merupakan salah satu untuk kimia yang berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh, baik fungsi pencernaan, reproduksi, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Jika terjadi perubahan hormon akan mempengaruhi kesehatan Anda. Salah satu dampaknya adalah sulit berkonsentrasi. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Ada beberapa penelitian yang mengatakan perubahan hormon, terutama hormon kortisol, dapat menyebabkan perubahan konsentrasi. Nah, hormon-hormon lain dapat menyebabkan perubahan konsentrasi juga, yaitu apabila hormon-hormon seksual seperti estrogen pada fase-fase menopause seseorang juga dapat merubah perilaku dan konsentrasi seseorang. Membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi di sekitar kita. Secara langsung, otak akan menyimpannya sebagai sebuah memori. Mitosnya membaca adalah salah satu cara melatih konsentrasi. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena pada kenyataannya, membaca ini dapat meningkatkan konsentrasi dan memori. Cara membaca yang dianjurkan untuk meningkatkan konsentrasi dan memori ini adalah kita membaca setiap hari, kemudian isi bacaan tersebut kita ceritakan kembali kepada orang lain. Tubuh yang sehat bukan tergantung dari apa yang kita konsumsi saja. Bila tidak diimbangi dengan olahraga akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Selain tubuh menjadi lebih sehat, olahraga juga membantu perkembangan otak menjadi lebih sehat. Dan membantu meningkatkan konsentrasi. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Karena dengan berolahraga, maka akan diharapkan adalah sirkulasi menjadi lebih baik, termasuk aliran darah yang menuju otak. Apabila aliran darah menuju otak cukup baik dan dilatih terus-menerus dengan selain olahraga seperti membaca dan sebagainya, maka konsentrasi atau memori akan jauh lebih meningkat. Stroke sendiri terjadi karena adanya penyumbatan darah di otak yang disebabkan oleh meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Penderita stroke akan mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuh yang berakibat sulit beraktivitas dan juga berbicara. Mitosnya penurunan konsentrasi tiba-tiba tanda dari serangan stroke. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena apapun yang terjadi secara tiba-tiba yang di otak, itu sangat mungkin terjadi gangguan pembuluh darah otak, yaitu pada kasus ini adalah stroke. Nah, stroke memang tidak hanya mengalami gangguan kelemahan anggota gerak badan, kesemutan atau gangguan bicara, tapi perubahan konsentrasi atau gangguan memori yang mendadak merupakan salah satu tanda dari stroke. Ternyata bukan hanya puasa saja yang membuat Anda tidak fokus akan sesuatu hal, namun juga diakibatkan oleh adanya penyakit serius. Supaya hari Anda dapat tetap aktif tanpa kehilangan konsentrasi, yuk simak tips yang berikut ini. Berikut adalah tips untuk melatih konsentrasi.
Untuk melatih konsentrasi diperlukan nutrisi yang cukup untuk otak kita. Oleh sebab itu, makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak sangat menentukan untuk melatih konsentrasi otak kita. Kemudian, selain makan makanan yang bergizi, kita juga dianjurkan untuk melakukan kegiatan fisik seperti olahraga. Nah, olahraga yang diperlukan untuk melatih konsentrasi adalah olahraga permainan seperti golf, mungkin basket, atau olahraga papan seperti catur dan sebagainya. Nah, untuk Anda yang berpuasa, untuk melatih konsentrasi diperlukan makanan sahur yang sangat bergizi dan air putih yang banyak. Dan tetap dianjurkan untuk melakukan olahraga ringan. Membaca juga sangat penting untuk melatih konsentrasi.